Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang bab puasa, karena sebentar lagi kita akan kurang lebih sekitar 11 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka tentu cocok bagi kita untuk membahas materi tentang puasa, agar kita memasuki bulan puasa tidak hanya berpuasa dengan tradisi saja, tapi kita menjalani ibadah puasa dengan ilmu. Nah, kita menggunakan kitab yang sama, kitab Matan Nabi Suja Al-Imta'. Jadi kemarin terakhir pertemuan kita di bab sholat itu sampai sholat gerhana, 2 gerhana, dan kita skip dulu di bab sholat, kita langsung loncat ke bab saum karena berkenaan dengan sudah dekatnya kita dengan bulan puasa. Baik, langsung saja kita membaca dan menelaah syarah Al-Imta' ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabus siyam. Qala al-musannif wa syara'itu wujubis siyami arba'atu asya'. Syarat wajib puasa ada 4. Pertama al-islam, yang kedua baligh, wal aqlu, berakal, dan yang keempat al-qudratu 'ala shaum, mampu untuk menjalani ibadah puasa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita setidaknya akan membahas 4 poin, yaitu pengertian puasa, kemudian kapan pensyariatan puasa, lalu apa hukum berpuasa, dan rukun juga syarat puasa. Nah, as-siyam lughatan al-imsak. Qala asy-syarih hafizahullah, puasa sebagaimana kita ketahui secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak secara umum, baik menahan dari makan dan minum, menahan dari berbicara, dan yang lainnya, menahan untuk tidak kemana-mana misalnya. Di al-imsak, puasa secara bahasa itu al-imsak mutlaqan. Secara istilah di sini dijelaskan sama Syekh, al-imsaku an syahwatai al-batni wal farji min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syams biniyati taqarrub ilallahi ta'ala. Menahan diri dari 2 syahwat, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan, dimulai sejak terbit fajar as-sadiq hingga terbenam matahari dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pengertian yang lebih masyhur, yaitu disebutkan di antaranya dalam kitab Fathul Qarib. Itu kata Syekh, imsakun an muftirin biniyatin maksusah jami'a naharin qabilin lisaum min muslim aqilin tahirin min haidin wa nifas. Menahan diri dari segala macam pembatal dengan niat yang khusus, di siang hari yang mana bisa untuk berpuasa, dari orang muslim berakal dan suci dari haid dan nifas dan juga wiladah. Atau diringkasnya al-imsaku 'anil muftirat biniyatin makhsusah wa fi ayyamin makhsusah. Nah, biniyatin makhsusah
wa fi ayyamin makhsusah. Menahan diri dari segala macam pembatal. Ya, di sini dijelaskan dari dua syahwat, yaitu syahwat perut, ya, makan dan minum, kemudian syahwat al-fard yaitu jima. Pokoknya dari seluruh pembatal puasa dimulai dari terbit fajar, ya, hingga terbenamnya matahari biniyatin makhsusah, yaitu niat berpuasa, ya. Niat berpuasa, niat ibadah fi ayyamin makhsusah, yaitu di hari-hari tertentu, ya tentu di bulan suci Ramadan. Nah, taib. Ya, afwan. Tidak disebutkan ayamin maksusah karena berpuasa tidak hanya di bulan Ramadan, ya, juga ada di hari-hari yang lain. Nah, wa qad furida as-siyam fi syahri Sya'ban min as-sanati ats-tsaniyah lil hijrah. Nah, sebentar. Kalau kita lihat tadi pengertian dari Fathul Qarib itu dikatakan biniyatin maksusah fi jami'i nahari qabilin lisaum. Berpuasa itu dengan niat khusus di kapan waktu berpuasa fi jami'i naharin qabilin lisaum. Nah, ini di setiap waktu, di setiap siang hari yang di sana boleh baginya berpuasa. Artinya kalau di siang hari tadi tidak boleh berpuasa maka nggak sah puasanya. Seperti ketika hari Id atau ketika hari tasyrik. Ya, ketika hari tasyrik. Kemudian siapa yang berpuasa? Muslim, baligh, aqil, tahirun, ya, tahir minal haidi wan nifas. Nah, waqad furida as-siyam. Nah, ini bulan berpuasa itu mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Taib. Faidah, shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sanawat. Nah, Rasulullah berpuasa selama hidupnya itu sebanyak 9 tahun. Ya, artinya 9 kali puasa. Karena beliau itu wafat pada tahun 11 Hijriah dan puasa Ramadan baru disyariatkan bagi kaum muslimin di tahun kedua Hijriah. Ya, di tahun kedua Hijriah dan Nabi wafat tahun 11 Hijriah, maka beliau menjalani ibadah puasa Ramadan selama 9 kali. Hukum puasa sama-sama ketahui fardu ain, ya, wajib ain, wajib kepada setiap person tertentu yang memenuhi syarat. Ya, siapa tadi? Muslim, baligh, aqil, tahirun minal haidi wan nifas wal wiladah. Kullu muslimin wa muslimatin mata tawafarat asyurut, ya, selama terpenuhi syarat. Nah, tadi syaratnya. Ya, syarat. Jadi syarat itu ada dua, ada syarat wajib dan syarat sah. Ya, syartu wujubin dan syartu sihah. Nah, kalau syarat wajib itu ada 6. Yang pertama Islam, balik, berakal, sihah, sehat, kemudian iqamah, tidak safar, dan suci dari haid dan nifas. Sedangkan syarat sah itu hanya 3. Syarat sah itu hanya 3. Yang pertama Islam, balik, ya, Islam wal balik, Islam, kemudian al-aql, syarat sah, ya, Islam wal aql, kemudian tahir minal haidi wan nifas. Muslim, aqilin wa tahirin minal haidi wan nifas. Jadi lebih banyak syarat wajib, ya, daripada syarat sah. Nah, hukum puasa fardu ain dan dia termasuk dalam usul fikih itu pembahasan tentang wajib muwassa', wajib mudayyak, ya, wajib mudayyak. Yang mana wajib mudayyak itu hanya bisa dilakukan ibadah itu saja dan tidak bisa dilakukan ibadah yang sejenisnya. Ya, kalau puasa kan di bulan Ramadan maka hanya boleh melakukan puasa wajib Ramadan. Nggak boleh ketika di bulan Ramadan berpuasa sunnah misalnya, nggak boleh, karena jenis puasa Ramadan itu jenisnya adalah wajib mudayyak.
Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dan di sini kita ambil hukum puasa itu wajib dari kata-kata kutiba. Ya, dari sighah kutiba. Dan yang namanya sighah kutiba itu termasuk sighatul amr. Ya, di antara redaksi perintah atau sighatul amr di antaranya adalah disebutkan dalam nas kalimat kataba atau faradha. Nah, sedangkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang cukup masyhur, ya juga ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi kalau tidak salah, Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Nah, ini riwayat Bukhari dan Muslim alias muttafaqun alaih. Nah, di sini kita lihat urutan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan penyebutan haji daripada puasa Ramadan. Akan tetapi dalam kitab-kitab fikih, kebanyakan para ulama, para fuqaha itu pembahasan puasa disebutkan setelah pembahasan zakat. Ya, jadi pembahasan pertama toharoh dulu, kemudian bab sholat, kemudian bab zakat, langsung bab puasa. Setelah puasa baru bab haji. Nah, kenapa dalam hadis penyebutan puasa Ramadan itu di akhir, sedangkan dalam pembahasan kitab-kitab fikih para ulama itu puasa Ramadan sebelum haji? Ya, kenapa tidak disesuaikan dengan hadis? Ya, ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim saja itu didahulukan puasa Ramadan daripada haji. Ya. Jadi ulama memberikan beberapa alasan kenapa mendahulukan pembahasan puasa dibandingkan pembahasan haji. Ya, meskipun dalam Sahih Bukhari dan Muslim puasa itu disebutkan di akhir setelah haji. Setidaknya ada 3 alasan kenapa ulama fuqaha, yaitu para fuqaha mendahulukan pembahasan puasa daripada pembahasan haji. Yang pertama, karena yang namanya kewajiban berpuasa, yang terkena wajib berpuasa itu lebih banyak daripada orang yang terkena wajib haji. Ya kan? Ya, orang yang terkena kewajiban berpuasa, muslim yang terkena kewajiban puasa lebih banyak daripada muslim yang terkena kewajiban haji. Bahkan mungkin lebih banyak orang itu yang belum mampu untuk haji daripada yang mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ibadah kewajiban puasa, ibadah puasa Ramadan itu adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap tahun. Sedangkan haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Kemudian alasan yang ketiga, karena bulan Ramadan dilihat dari urutan bulan itu lebih dahulu daripada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Jadi karena 3 alasan ini, yang pertama karena lebih banyak yang terkena wajib puasa daripada terkena wajib haji. Yang kedua, puasa itu kewajiban yang setiap tahun dibandingkan dengan haji hanya sekali seumur hidup. Dan yang ketiga, urutan bulan Ramadan lebih dulu daripada bulan-bulan haji. Oleh karena itu, dengan 3 alasan ini, para ulama, para fuqaha dalam kitab-kitab fikih mereka lebih mendahulukan pembahasan puasa dibandingkan pembahasan haji. Nah, ada min babil faidah faqat. Kemudian kita masuk ke rukun. Jadi tadi pengertian puasa secara bahasa adalah al-imsak, secara istilah adalah al-imsaku 'anil muftirat ya biniyatin makhsusah min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Nah, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, atau sebagaimana yang dijelaskan juga dalam kitab Fathul Qarib yang lebih panjang, dan itu disyarahkan oleh beliau, dijelaskan syarahnya itu syarah ta'rifun syamil. Ta'rifnya ta'rifun syamil, mencakup rukun dan syarat. Nah, dari ta'rifnya tadi kita ketemui bahwasannya rukun puasa ada 3. Yang pertama shaim, kemudian ada niat, ya, dan imsak anil muftirat. Ya. Dikatakan sama dalam Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib, al-imsaku an muftirin biniyatin makhsusah fi jami'i nahari qabilin lisaum. Ya. Fi jami'i naharin qabilin lisaum
min muslimin aqilin tahir minal haidi wan nifas wal wiladah. Dari pengertian tersebut kita bisa menemukan rukun puasa. Yang pertama shaim, pelakunya. Orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, syarat dari orang yang berpuasa. Jadi kan ini rukun ya. Rukun pertama adalah orang yang berpuasa as-shaim, rukun yang kedua adalah niat, rukun yang ketiga adalah al-imsaku anil muftirat. Ya, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Itu rukun. Nah, sekarang kita bahas syarat. Setiap rukun punya syarat. Pertama, rukun yang pertama shaim. Orang yang berpuasa itu harus memenuhi 3 syarat. Ini namanya syarat sah. Yang pertama, dia harus muslim, karena tidak orang kafir berpuasa enggak sah. Pertama, dia harus muslim. Kemudian yang kedua, dia harus berakal, aqil. Orang gila itu tidak diwajibkan, tidak sah bagi dia berpuasa. Dan yang ketiga, suci dari haid dan nifas dan juga wiladah. Ini syarat rukun yang pertama. Syarat rukun yang kedua niat. Ya, niat. Jika itu puasa Ramadan, puasa wajib, baik itu Ramadan, kafarah, nazar dan qada, maka itu niatnya harus ada dua macam. Yang pertama tabyid, berniat sejak malam hari sebelum fajar, dan yang kedua at-ta'yin, menentukan kalau itu adalah puasa wajib, baik itu puasa Ramadan atau puasa kafarah atau puasa nazar atau puasa qada, ta'yin. Ini kalau puasa wajib harus ada dua. Sedangkan kalau puasa sunnah, ya, kalau puasa sunnah itu nggak wajib dua-duanya, nggak wajib ta'yin dan nggak wajib tabyid. Kemudian imsak anil muftirat, ya, al-imsak. Imsak itu ada 2 rukun. Yang pertama, menahan diri dari semua pembatal, an jami'il muftirat, dari segala pembatal puasa. Dan yang kedua, syarat yang kedua, fi nahari qabilin lisaum. Menahan diri puasa itu di hari-hari yang memang dibolehkan untuk berpuasa. Fi naharin qabilin lisaum, yang dibolehkan untuk berpuasa. Ya, berarti nggak boleh berpuasa di hari-hari yang terlarang puasa, seperti hari Id atau hari tasyrik. Taib. Far'un yathbutu siyamu syahri Ramadan bi ahadi amrayn. Nah, kemudian Syekh menjelaskan puasa Ramadan itu ditetapkan berdasarkan 2 hal. Yang pertama, ya, ru'yatu al-hilal. Ini ya, ru'yatul hilali lailata 30 min syahri Sa'ban. Ya. Melihat hilal pada malam ke-30. Ya, malam ke-30 pada bulan Sya'ban. Ya, dilihat hilal pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, wa yakfi syahidun wahidun adlun. Ya, dan khusus untuk itsbatu Ramadan, menetapkan bulan Ramadan, itu hanya 1 saksi saja. Saksi laki-laki yang adil, khusus Ramadan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Syawal minimal 2. Ya, bulan-bulan yang lain itu minimal 2 saksi, tapi untuk khusus bulan Ramadan itu hanya 1 saja. 1 saksi laki-laki yang adil, dan persaksiannya harus di hadapan qadhi. Ya, di hadapan qadhi. Wa yishtaratu lafdhu asyhadu bi tulu'il hilal. Nah, harus menggunakan lafaz, di antara lafaznya asyhadu bi tulu'il hilal, atau bisa juga dengan lafaz asyhadu anni ra'aitu al-hilala. Yang pertama ya, dengan terlihatnya hilal di malam 30 bulan Sya'ban, dan persaksiannya cukup 1 orang laki-laki yang adil, bukan yang fasik, dan itu di hadapan hakim atau qadhi. Kemudian cara yang kedua dalam menetapkan bulan suci Ramadan yaitu ikmalu syahri Sya'ban. Ya. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, wadhalika 'inda ta'athara ru'yatil hilal, ta'athara ru'yatal hilal liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kalau
Cara yang pertama tidak bisa dilakukan, misalnya di malam ke-30 bulan tertutup awan, langitnya mendung misalnya. Tidak bisa terlihat di hilal baik dengan mata telanjang maupun dengan teleskop. Maka dengan cara yang kedua kita sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Yang namanya bulan Hijriyah itu mentok sampai 30. Enggak ada bulan Hijriyah itu sampai 31 sebagaimana bulan-bulan Masehi. Ya. Taib. Ini ketika tidak mampu melihat hilal karena awan mendung. Sebagaimana hadis Nabi, fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Jadi kalau bulannya tertutup oleh mendung, maka disempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Nah, waktu ru'yatil hilal, kapan waktu melihat hilal? Nah, kan tadi dijelaskan di malam ke-30. Nah, itu dilihatnya sejak kapan? Ba'da ghurubi syams at-tasi' wal 20 min syahri Sya'ban. Setelah terbenamnya matahari untuk hari ke-29 bulan Sya'ban. Artinya sudah masuk ke malam 30 di bulan Sya'ban, ya, sudah masuk di malam ke-30. Nah, jadi bukan di siang hari ya, tapi ba'da ghurubi syamsit tasi' wal 20 min syahri Sya'ban. Jadi malam ke-30 ya, di malam ke-30 setelah terbenamnya matahari. Mas'alah man ra'al hilala au man akhbarahu thiqatun wa dhanna sidqahu lazimahu siyamuhu. Nah, ini masalah. Kalau ada seseorang melihat hilal atau ada orang yang terpercaya mengabarinya kalau dia telah melihat hilal, maka wajib bagi, dan dia percaya ya, dan dia percaya kalau orang tadi jujur atas perkataannya kalau dia melihat hilal, maka bagi orang tadi yang percaya dengan perkataan si fulan, wajib dia berpuasa esok hari. Ini namanya subutu as-siyam subutan khasan. Ya. Ini kalau yang dua tadi ini bisa ketetapan umum, subutun am. Ya, dengan persaksian satu orang dibawa ke hakim dan hakim menentukan besok puasa. Ini subutun am. Ya, atau dengan menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Nah, ini namanya subutun khas. Ya, ini Ramadan tadi khusus untuk dia saja dan tidak kepada yang lain. Ya. Tidak kepada yang lain. Jika ada orang menyampaikan kepada si fulan, ya, wahai fulan, saya telah melihat hilal. Dan si fulan ini percaya, ya, dhanna sidqahu, mempercayai perkataan orang yang menyampaikan tadi yang telah melihat hilal, maka wajib bagi dia khusus untuk menjalani ibadah puasa Ramadan esok hari. Bahkan dalam Fathul Mu'in dikatakan meskipun itu yang menyampaikan orang fasik, tapi dia mempercayainya. Nah, tapi dia percaya dengan perkataan orang fasik tadi, maka tetap wajib bagi dia untuk puasa Ramadan esok hari. Baik. Jadi siapa yang melihat hilal, dia sendiri yang melihat hilal. Ya, yang lain mengatakan tidak melihat hilal, tapi dia sendiri yang melihat hilal misalnya. Dan itu tidak dilaporkan ke qadhi. Ya, tidak dilaporkan qadhi, atau qadhi tidak misalnya qadhi tidak percaya dengan tidak mengambil saksinya. Tapi dia yakin melihat hilal, maka wajib bagi dia untuk puasa esok hari. Atau dia mendengar perkataan orang lain, mendapat kabar dari orang lain dan dia percaya perkataan orang tersebut meskipun itu fasik, ya, selama dia percaya dengan omongan orang tadi, maka wajib bagi dia untuk puasa esok hari. Tatimah idza ru'iyal hilal fi baladin wa lam yarahu fi baladin akhar fa in kana al buldan mutaqaribaini wajaba as-siyamu ala ahli al baladain. Jika terlihat di hilal di satu negeri dan tidak terlihat di negeri yang lain, maka jika negeri itu berdekatan, ya seperti Indonesia dengan Singapura dekat, Indonesia dengan Malaysia dekat, Indonesia dengan Brunei malah satu pulau, ya, wajib as-siyamu ala ahlil baladain, maka wajib berpuasa bagi dua negara tadi.
li'annahuma fi hukmil baladil wahid, karena dua negara tadi dihukumi seperti satu negara. Kenapa? Wal ibratu fil qurbi ittihadul matali', karena kedua negara tadi yang berdekatan posisinya itu matla'nya, ya, atau tempat terbitnya mataharinya itu sama, ya, waktu terbit mataharinya itu sama. Wal ibratu fil qurbi ittihadul matali', karena waktu terbit matahari dan tenggelamnya matahari di dua negara tadi itu terhitung sama, ya, terhitung sama. Maka jika di negara A terlihat hilal, di negara B belum terlihat hilal, padahal mereka negara yang berdekatan, maka kita anggap negara B ini sudah terlihat hilal, mengikuti negara A yang sudah terlihat hilal karena ittihadul matali', ya, karena berbarengan tempat waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Fa in ikhtalafatil matali'u wajaba as-siyama 'ala man ra'al hilal. Kalau seandainya matali'nya itu berbeda, maka wajib berpuasa bagi orang yang melihat hilal. Ya, bagi orang yang melihat hilal, la yajibu 'ala man lam yara. Dan tidak wajib terhadap orang yang belum melihat hilal. Jadi di negeri A terlihat hilal, di negeri B itu tidak terlihat hilal, tapi ada satu orang yang melihat. Ya, umumnya orang di sana tidak terlihat hilal, tapi ada satu orang yang melihat. Ya, maka wajib bagi dia berpuasa sebagaimana pembahasan kita yang tadi. Dan tidak wajib bagi orang yang tidak melihat hilal. Itu kalau apa? Ikhtalafatil matali', kalau matla'nya berbeda. Tapi kalau matla'nya sama, ya, karena kedua negeri tadi posisinya berdekatan, maka wajib kedua negara tadi untuk melaksanakan berpuasa di waktu yang sama. Wadalil ma rawa Quraibun qala istahalla alayya Ramadan wa ana bisyam faraitu hilal lailatal jum'ah thumma qaddamtul Madinah fi akhir syahri fa sa'alani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mata ra'aitumul hilal faqultu ra'aynahu lailatal jum'ah faqala wa anta ra'aitahu faqultu na'am wa ra'ahu an-nas wa samu wa sama Muawiyah faqala lakinna ra'aynahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu faqultu aw la taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamahu qala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim wa Abu Daud wa ghairuhuma. Apa yang bisa kita ambil istifad dalam hadis ini, ya? Jadi si Quraib ini tinggal di Syam dan dia melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian dia pergi ke Madinah dan tanya sama Ibnu Abbas, ya. Orang-orang Madinah melihat hilal pada hari malam Sabtu, sedangkan si Quraib di Syam melihat hilal pada malam Jumat. Ya, pada malam Jumat. Jadi lebih dahulu berpuasa si Quraib daripada orang-orang Madinah, di antaranya Ibnu Abbas. Dan Quraib berkata, "Kenapa kalian tidak mengikuti waktu puasanya Muawiyah dan kawan-kawan yang ada di Syam?" Karena hilal terlihat pada Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Sedangkan Ibnu Abbas dan orang-orang di Madinah melihatnya kapan? Lailatul Sabt, pada malam Sabtu. Ya, pada malam Sabtu. Maka Ibnu Abbas berkata, "Enggak, ya, kami melihatnya pada malam Sabtu, sedangkan kamu melihatnya pada malam Jumat." Ya, artinya di sana berbeda, matlaknya berbeda. Hakadza amrna Rasul. Inilah yang diperintahkan Rasul kepada kami, kata Ibnu Abbas. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil faedah an yasuma au yuftira as-saimu hasbal balad allati huwa fiha. Jadi orang tadi berpuasa itu ngikut apa? Ngikut di mana negeri yang dia tinggal. Ya, di mana negeri yang dia tinggal. Nah, jadi kalau contohnya gini, ada orang di Indonesia mau pergi ke, misalnya kemana? Ke Turki. Nah, misalnya ke Turki, ya. Dia mau ke Turki. Di Indonesia
sudah mulai puasa misalnya. Ya. Hari Senin sudah mulai puasa di Indonesia, misalnya hari Senin. Taib. Atau sekarang misalnya hari Jumat ya. Di Indonesia sudah puasa hari Jumat. Dia puasa. Naam. Tiba di Turki. Ya, tiba di Turki bagaimana? Ya, tiba di Turki ternyata belum puasa. Ternyata belum puasa. Taib, maka dia berpuasa. Seandainya nanti dia di Turki sampai akhir Ramadan, taib. Nah, tiba dia di Turki, dia di Turki belum puasa. Nah, maka boleh bagi dia membatalkan puasa pada saat itu misalnya. Ya, terus nanti kalau dilihat di Turki itu bagaimana puasanya 29 hari, ya, maka cukup. Ya, nggak apa-apa, cukup. Karena apa? Karena puasa bulan Ramadan itu atau bulan Hijriah itu ada yang sampai angka 29. Ya, ada yang sampai angka 29. Nah, atau sebaliknya, dia dari Indonesia. Di Indonesia belum Ramadan. Dia safar ke Turki. Di Turki orang udah puasa. Ya, di Turki orang sudah puasa. Maka dia wajib ikut puasa dengan waktu Turki. Ya, wajib berpuasa dengan waktu Turki. Nah, hikmah masyru'iyatus shiyam. Baik. Nah, kemudian kita membahas di sini bagaimana hikmah disyariatkannya puasa. Ada 6 atau 7, ya 7 hikmah disebutkan sama Syekh. Yang pertama, as-shaumu ta'abbudi, ay ta'abbadana Allah Ta'ala bihi fa'alaina as-sam'a wa ta'ata wal imtithala li amrihi ta'ala. Puasa itu pertama hikmahnya ta'abbudi. Ya, ini perintah Allah. Kita tahu atau tidak misalnya hikmahnya atau manfaatnya, maka selama ini perintah Allah kita sami'na wa ta'na. Ya, itu pertama. Hikmahnya adalah ta'abbudi. Kemudian as-shaumu yuaddi ilal iman. Yang namanya puasa itu ya menambah keimanan. Ya. La'allakum tattaqun kata Allah kan gitu. Ya. Hasil dari berpuasa bagi seorang muslim jika berpuasa dengan yang benar, maka nanti hasilnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yuaddi ilal iman. Dan yang kedua, as-shaumu yughadhi ar-ruh wa yuqawwiha. Yang namanya berpuasa itu adalah makanan atau gizi bagi ruh. Gizi bagi rohani kita dan menguatkan rohani kita. Kemudian yang keempat, as-shaumu tadribu 'ala sabri wasyiddah. Puasa itu latihan untuk sabar, ya wasyiddah. Kemudian watahakkum fi syahwat. Ya, tadrib 'ala sabr, latihan untuk sabar. Kemudian watahakkum fi syahwah. Belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima yang cukup masyhur, al-ihsas bihajatil fuqara. Al-ihsas bihajatil fuqara, yaitu ya, merasakan bagaimana susahnya orang-orang miskin ketika mereka tidak bisa makan. Ya, al-fuqara wal masakin wal muhtajin. Yang keenam, as-shaumu himayatun li sihhatil insan minal amrad. Ya. Puasa itu termasuk salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana hadis Nabi, sumu tasihhu. Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka engkau akan sehat. Tapi ya ketika berpuasa itu niatkan untuk ibadah lillah. Kan tadi biniyatin makhsusah. Niatnya itu taqarrub, untuk bertaqarrub kepada Allah. Jangan berpuasa niat supaya kurus. Nah, ini salah niat. Mungkin dia bisa dapat hasil dietnya kurus, tapi pahala nggak dapat. Kenapa? Karena dia niatnya itu bukan untuk Allah. Jadi kalau orang berniat puasa untuk lillahi ta'ala, ya, kemudian dia mendapatkan misalnya badannya
turun berat badannya sekian kilo, ya maka itu bonus aja gitu. Ya, itu hanya bonus. Cuma jangan sampai kita berpuasa. Ya, saya pernah baca itu di internet, ada seorang artis itu dia berpuasa tapi nggak makan sahur. Tujuannya biar diet. Nah, ini salah niat. Niat puasa itu ya niat takarub, beribadah kepada Allah. Masalah nanti berat badannya turun atau enggak, itu bonus. Ya, itu hanya bonus. Nah, kemudian yang ketujuh, as-shamu i'lanu lima badail wahdah bainal muslimin. Puasa itu adalah seperti apa? Mengumumkan prinsip kesatuan, prinsip persatuan sesama kaum muslimin. Kenapa? Nah, kata Syekh, fal kullu yasumu fi waqtin wahidin wa yuftiru fi waqtin wahidin. Karena kaum muslim itu berpuasa di waktu yang sama, ya sama-sama di bulan Ramadan. Ya, meski hanya berbeda 1-2 hari, ya kan, ada yang seperti itu kan? Ada puasa duluan, ada yang puasa belakangan 1 atau 2 hari. Ya, itu nggak masalah, itu nggak masalah ya. Tapi intinya secara garis besar puasanya di bulan yang sama. Ketika masuk bulan Ramadan, seluruh muslimin di dunia itu melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Ini menunjukkan syiar, ya, mengumumkan kepada orang bahwasanya ya, prinsip dasar kaum muslimin itu bersatu. Ya. Dalam sholat bahasanya sama. Baik muslimin yang ada di Afrika, muslim yang ada di Asia, muslim yang ada di Argentina. Tapi ketika sholat, semua sholat menggunakan bahasa yang sama, bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Kemudian muslim di Indonesia, muslim di Argentina, muslim di Turki, muslim di Saudi, muslim dimanapun dia berada, kalau mereka ingin ibadah haji, tujuannya satu, Makkah, ke Ka'bah. Ya. Jadi banyak sekali ya dalam syariat ini menunjukkan akan bahwasannya umat Islam itu suatu umat yang satu gitu. Bahasa Qur'annya dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain, misalnya dari timur ke barat, semua Quran berbahasa Arab. Ya, semua Quran dimanapun muslim itu berada, muslim apapun negaranya, Qurannya bahasa Arab, sholatnya bahasa Arab, puasanya sama-sama di bulan Ramadan. Nggak ada kan muslim Arab puasa Ramadan, muslim Indonesia puasa Sya'ban, nggak ada. Semua sama-sama berpuasa di bulan yang satu, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Baik. Nah, ini diantara 7 hikmah disyariatkannya berpuasa. Syarat itu wujubis siyam. Nah, di sini kita akan membahas syarat wajib puasa. Tadi disebutkan ya, syarat wajib puasa itu ada 6. Islam, baligh, berakal, sehat, iqamah, dan suci dari haid dan nifas. Itu syarat wajib. Pertama Islam. Di anna siyam ibadatun tatlubu minal muslim. Ya, tutlabu minal muslim, ammal murtad idza shama fala yuqbal minhu wa yutalabu bihi idza raja'a ila Islam. Orang yang berpuasa itu syarat wajib pertama adalah muslim. Karena kalau orang kafir, dia tidak diwajibkan berpuasa ketika di dunia, meskipun nanti mendapatkan hukuman karena meninggalkan puasa. Ya, ini kembali ke usul fikih bahwasanya orang kufar itu mutalabun bi furu'i syariah. Kalau dia berpuasa enggak sah puasanya, enggak diwajibkan puasa bagi dia. Ya, di dunia. Baik, karena dia belum masuk Islam gitu. Tidak diwajibkan bagi dia melaksanakan puasa itu di dunia, akan tetapi tetap dia dihukum di akhirat. Ya, tetap dihukum di akhirat karena meninggalkan puasa Ramadan dan juga sholat dan juga furu' syariat yang lain. Nah, karena puasa itu ibadah yang diminta dari muslim, dari orang Islam, sedangkan orang murtad maka tidak diterima bagi dia puasa, tetapi wajib dia mengqadha kalau dia kembali masuk Islam. Ya. Misal ada orang di tahun 2021 ini murtad, la haula wala quwata illa billah. Ya, naudzubillah min dzalik, murtad.
kemudian masih Allah beri kesempatan dia untuk taubat, ya, tahun 2022 masuk Islam lagi. Nah, karena dia murtad di tahun 2021, dia nggak puasa kan, nggak puasa di tahun itu, tapi dia masuk Islam lagi di tahun berikutnya, tahun 2022, maka dia punya hutang puasa di tahun 2021 karena dia muslim, karena dia kafir murtad, ya, wajib dia mengqadha. Sedangkan kafir asli nggak wajib mengqadha. Ya, jadi ada 3 jenis orang yang tidak wajib mengqadha puasa. Yang pertama kafir asli, yang kedua anak kecil yang sudah baligh, dan yang ketiga orang gila atau orang yang hilang akalnya bukan karena disengaja. Ya, ini. Jadi semua orang yang membatalkan puasa wajib mengqadha kecuali 3 orang. Kafir asli, jadi dia kalau baru masuk Islam di usia ke-30, maka nggak perlu dia mengqadha puasa di tahun-tahun sebelumnya karena kafir asli dengan kafir murtad tadi. Kemudian yang kedua anak kecil yang baru baligh, ya, anak kecil yang baru baligh, dan yang ketiga adalah orang gila atau orang yang gila atau mabuk atau yang hilang akalnya bukan karena disengaja. Maka orang ini, jadi kalau misalnya ada orang gila di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan misalnya, kena penyakit gila, dan itu bukan disengaja ya, karena dia sakit ya, terkena gila, maka dia tidak perlu mengqadha puasa. Kenapa? Karena termasuk orang yang tidak diwajibkan qadha jika terkena gila, kecuali kalau dia gila dengan sengaja minum obat, misalnya dia minum obat supaya gila, maka dia tidak puasa Ramadan tapi wajib mengqadhanya di hari lain. Yang kedua baligh, fala yajibu 'ala shabi. Ya. Islam ini syarat wajib serta syarat sah. Ya. Islam itu syarat wajib serta syarat sah. Artinya kalau bukan muslim nggak sah puasanya. Ya. Taib. Dan yang kedua baligh. Baligh ini syarat wajib betul. Dan anak kecil belum wajib bagi dia berpuasa yang belum baligh. Tetapi kalau mereka puasa, sah nggak puasanya? Sah, ya, sah puasanya, ya. Jadi syarat wajib tapi bukan syarat sah, ya, bukan syarat sah. Nah, li hadits rufi al-qalam an thalathah an as-sabi hatta yablugh, rawahu Abu Daud. Yang ketiga al-aql, berakal. Di anal aqla huwa manatu taklif, karena akal itulah yang menjadi sebab diberikannya beban kepada seseorang. Wal majnun marfu'un anhu al-qalam, dan orang gila itu tidak terkena taklif karena hadis rufi al-qalam, diangkat pena kan gitu, tidak terkena taklif. Ya, dari 3 orang, dari anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai sadar. Tapi ingat ya, gilanya min ghairi ta'addin minhu, bukan karena disengaja. Rufi al-qalam ma'nahu annahu ghairu mukallafin. Nah, ini makna rufi al-qalam, annahu ghairu mukallafin bil ahkam syar'iyyah wa ghairu mutalibin biha. Ya, mutalabun biha. Dia tidak terkena taklif hukum syariat dan tidak diminta untuk mengerjakannya. Itu yang ketiga, akal. Akal ini syarat wajib juga dan syarat sah juga. Karena kalau orang gila puasa itu nggak sah puasanya. Tapi kalau balik tadi syarat wajib tapi tidak syarat sah. Karena anak kecil kalau berpuasa sah puasanya. Kemudian al-qudratu 'ala shiyam, mampu untuk melaksanakan puasa. Ya, mampu untuk melaksanakan apa? Puasa. Fala yajibu shiyam 'ala al-marid. Ya, nggak wajib. Ya, nggak wajib bagi orang yang sakit itu berpuasa, apalagi kalau sakitnya apa? Parah, ya. Yang mana kalau dia nekat berpuasa itu bisa sembuhnya lama atau mungkin membuat sakitnya semakin parah. Idza ta'akhkhara syifa idza shama aw yazidal marad. Ya, kalau nanti sembuhnya makin lama atau sakitnya tambah parah, maka orang yang sakit, ya, jadi yang namanya syarat wajib puasa diantaranya adalah as-sihhah, al-qudratu 'ala shiyam, mampu untuk berpuasa. Kalau orang sakit nggak wajib. Tapi apakah syarat sah? Tidak. Artinya orang yang sakit
kalau nekat untuk berpuasa sampai selesai, sah nggak puasanya? Ya tetap sah. Ya. Au asy-syaikhul kabir wal ajiz idza sa'uba alaihi masyam, atau orang yang sudah tua renta, kakek nenek tidak sanggup untuk berpuasa lagi ya karena sudah tua renta, maka tidak wajib atasnya berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini dalam ayatnya ya. Nah, hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asy-syaikhul kabir yut'imu an kulli yaumin miskinan. Nah, orang tua, kakek-kakek yang sudah tidak mampu berpuasa itu puasanya dengan bayar fidyah. Cukup bayar fidyah itu setiap 1 hari memberi makan 1 orang miskin. Rawahul Bukhari. Syarat wajib yang kelima, suci dari haid dan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas, dan ini juga termasuk syarat sah. Artinya, kalau ada wanita haid dan nifas nekat berpuasa, puasanya nggak sah dan dia berdosa. Jadi syarat wajib dan juga syarat sah. Fa inna nazalat dam min haidin aw nifas aftaratil mar'atu wa 'alaiha al-qada' ba'da Ramadan. Dia puasa nih, jam 8 haid, nah, batal puasanya. Nggak boleh dia, ya, nggak boleh dia nggak boleh dia nekat terus berpuasa, ya, karena puasanya udah nggak sah, ya, nggak sah puasanya karena sudah ada penghalang. Taib wa idza shamat fa shaumu batil wa 'alaihima al-itsm. Ya. Kalau dia nekat berpuasa, maka puasanya terhitung nggak sah, batal, dan dia malah berdosa. Ya, Qalat as-sayyidah Aisyah, kata Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'maru biqada'is shaum. Kami dulu diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Nah, jadi bagi wanita haid diwajibkan qadha puasa tapi tidak diwajibkan mengqadha salat. Nah, ini maksud dari perkataan Nabi SAW, wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Ya, kurang akalnya karena wanita itu lebih mengedepankan perasaan. Sedangkan kurang agamanya karena wanita itu mendapatkan rukhsah untuk tidak sholat dan tidak puasa. Saat kapan? Saat mereka haid atau nifas. Faidah, idza intahat muddatul haid aw nifas wajib as-shaum wa illam taghtasil fal ghuslu min ajli shalah la shaum. Jika haidnya sudah selesai atau nifasnya sudah selesai, maka wajib dia berpuasa wa illam taghtasil. Misalnya perempuan tadi selesai haidnya jam 10 malam. Jam 10 malam nih. Ya. Maka besok dia wajib berpuasa. Ya. Dia niat untuk puasa besok, tapi dia belum mandi. Kalau sudah malam. Ya, misalnya malam-malam dingin, kalau dia mandi kedinginan, dia menunda mandi wajibnya besok habis subuh misalnya. Ya, maka puasanya tetap sah. Dia bangun sahur, makan sahur, niat puasa untuk esok hari, tetap sah puasanya meski dia belum mandi janabah. Karena namanya ghusl itu min ajli shalah, ya, karena mandi itu karena untuk sholat. Ya, kalau dia mau sholat baru wajib mandi. Ya, tapi kalau untuk berpuasa esok hari meskipun dia belum mandi, habis sahur, azan subuh baru dia mandi, nggak masalah, puasanya tetap terhitung sah. Faedah, damul istihadah la yamna'u as-shaum. Ya, la yamna'u as-shaum. Darah istihadah itu tidak menghalangi bagi wanita untuk berpuasa. Kenapa? Karena darah istihadah itu darah penyakit. Ya. Jadi selain darah haid dan nifas, itu namanya damul istihadah, dan itu darah penyakit di mana wanita tadi tetap terkena taklif, baik itu puasa maupun itu sholat. Seperti orang terkena salasil baul, orang yang apa tuh beser, ya, orang terkena beser yang
terus-menerus mengeluarkan air kencing tanpa bisa ditahan, tanpa bisa dicegah, ya maka seperti ini sama dengan kasusnya wanita yang terkena istihadhah. Ya. Tatimah. Qala Nawawi syurutus sihhati shaum arba'ah, syarat sah puasa itu ada 4. An-naqa'u minal haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas, Islam, kemudian mumayyiz, ya, wal waqtu al-qabil lisaum fala yasihhu shaumu. Kemudian yang berikutnya fala yasihhu shaumu yaumal 'id wa ayyamit tasyrik ats-tsalatsah wa yaumul syak bila sababin li saumihi. Nah ini. Di sini Imam Nawawi menyebutkan syarat sah, ya. Di antara syarat sah, ya, sebagiannya sudah kita sebutkan tadi. Pertama suci dari haid dan nifas, kemudian dia muslim, ya kan? Kemudian dia mumayyiz, ya, kemudian dia mumayyiz. Wal waqtul qabil lishaum, kemudian berpuasa di waktu yang memang puasa tadi dibolehkan, ya, di siang hari, yang mana siang hari tersebut adalah hari yang memang tidak dilarang untuk berpuasa. Fala yasihhu shaum yaumal 'id, maka kalau orang berpuasa pada hari Id atau hari-hari tasyrik atau pada hari syak tanpa sebab, maka puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan fardu puasa, ya, fardu puasa. Jadi kalau kita ringkas tadi poinnya, pengertian tadi sudah al-imsak, kemudian al-imsak anil muftirat binniyatin makhsusah, taib min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kemudian yang kedua, waktu pensyariatan Ramadan itu tanggal 2 Hijriah dan Nabi Muhammad berpuasa selama 9 tahun. Kemudian yang ketiga, hukum puasa fardu ain dan dia termasuk wajib mudayyak, ya. Kemudian sekarang kita masuk ke fardu as-shaum, ya, ke fardu saum, rukun puasa, ya. Kita membahas rukun dan syarat puasa, ya, yang sudah kita singgung tadi di depan, ya. Di sini disebutkan sama Syekh. Kita baca saja. Faraidus shaum. Qala al-musannif wa faraidus shaum arba'atu asya. Syarat puasa itu ada 4. Rukun puasa ada 4. An-niyah wal imsaku 'anil akli wasyurbi 'anil ukli wasyurbi wal jima' wa ta'ammudil qay'. Menahan diri dari makan dan minum, dari jima' dan dari muntah dengan sengaja. Nah, fardu shaum pertama niat. Ya. Niat di mana tempatnya? Mahalluhal qalbu wa yusannu talaffudzu biha. Ya, sebagaimana pernah saya sebutkan, yang namanya niat itu punya 7 pembahasan. Ya, 7 mabahas. Ya, 7 pembahasan niat, 7. Pertama, haqiqatun wa hukmun. Haqiqatun wa hukmun, mahallun wa zaman. Kaifiyatun wa syartun wa maksudun hasan. Pertama, pembahasan niat itu dilihat dari hakikatnya, pengertian niat itu apa. Kemudian hukum niat itu apa. Mahal, tempat niat itu di mana, kemudian waktu berniat itu kapan, yang kelima tata cara berniat itu bagaimana, kemudian syaratnya apa, dan tujuan berniat itu apa. Nah, di sini disebutkan mahal. Ya, mahalun niyah, mana tempat berniat itu? Hati. Ini semua ulama sepakat. Ya, namanya niat itu tempatnya di dalam hati. Wa yusannu talaffuz biha. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan untuk melafazkannya, untuk isti'anan, ya, untuk membantu meyakinkan apa yang dilafazkan dalam hati. Taib hadza min bab khilafiyah ijtihadiyah. Ya. Kalau Syekh Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin, ya, mengatakan bid'ah talaffuz bin niyah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, niat itu memang di hati, tetapi melafazkannya untuk membantu meyakinkan yang ada dalam hati itu sunnah. Jayyid. Nah, ini dikiaskan kalau tidak salah dengan melafazkan niat saat haji dan umrah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, rawahu al-Bukhari. Baik. Syarat niat. Nah,
Tadi niat mempunyai 2 syarat. Kan tadi sudah kita sebutkan ya. Ada rukun itu ada 3. Orang yang berpuasa, niat, dan al-imsak. Nah, syarat niat ada 2. At-tabyid wa ta'yin. Apa itu at-tabyid? Iqa'un niyah lailan. Berniat sejak malam hari sebelum terbit fajar. Wa tasihhu min ghurubi syamsi hatta tulu'al fajri. Bahkan boleh sudah berniat puasa untuk esok hari sejak berbuka. Sejak berbuka pada hari itu niat untuk besok hari sah niatnya. Meskipun nanti habis berniat dia makan minum, bahkan mungkin jima. Misalnya dia niat puasa jam 7. Niat puasa untuk esok hari jam 7 pagi, jam 7 malam. Habis berniat dia makan malam lagi misalnya, makan malam, ngemil atau bahkan jima, nggak apa-apa, tidak merusak niatnya, ya tidak merusak niatnya. Nah, baik. Kemudian yang B, at-ta'yin, yanwi annahu sha'im an Ramadan, yanwi annahu sha'imun an Ramadan. Ya, dia harus mentakyin bahwasannya ini puasa Ramadan. Pokoknya kalau puasa wajib harus ada 2 ini, tabyid dan ta'yin. Puasa wajib apa ini? Wajib Ramadan kah? Atau wajib kafarah kah? Wajib qadha kah? Ya. Itu kalau puasa wajib. Ya. Contoh lafaz niat yang masyhur, dan ini lafaz niat yang paling lengkap. Ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu kalau lengkap. Ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini bentuk lafaz niat yang lengkap. Tapi mau yang lebih ringkas atau yang paling minimalis lah lafaz niat, yaitu nawaitu sauma ramadan. Nawaitu sauma ramadan, selesai. Ini niat yang paling ringkas. Nawaitu sauma ramadan, tanpa perlu menyebutkan fard. Ya, tanpa perlu menyebutkan fard. Kenapa? Karena yang namanya puasa Ramadan itu pasti fardu. Tidak mungkin tidak fardu. Jayid. Ya, kalau dia mau niat puasa kafarah, nawaitu shauma kafarah. Menyebutkan kafarah. Jenis puasanya puasa kafarah, tanpa perlu menyebutkan nau kafarah. Jenis kafarahnya apa? Misalnya dia ingin puasa kafaratu yamin. Nggak perlu sebutkan nawaitu shauma kafarah yamin, kafarah zihar, nggak perlu. Cukup menyebutkan nawaitu shauma kafarah saja cukup, tanpa perlu menyebutkan jenis kafarahnya, apakah kafarah yamin atau kafarah zihar, ya, atau kafarah apa? Kafarah jima di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga at-takrar, mengulang. Jadi an yanwiya likulli yaumin min ayyami Ramadan fa kullu yaumin ibadatun mustaqillatun. Harus mengulang niat setiap hari. Enggak cukup hanya niat di awal Ramadan saya niat puasa untuk 1 bulan penuh. Ya, dalam mazhab Syafi'i enggak boleh seperti itu. Ya, dalam mazhab lain mungkin boleh. Ya, kalau tidak salah dalam mazhab Maliki boleh berniat 1 hari pertama saja untuk seluruhnya. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus berniat setiap hari. Ya, berniat setiap hari karena setiap hari itu ibadah mustaqillah. Hari Senin puasa niat di malam hari sebelum puasa. Selasa begitu terus ya, niat setiap hari harus memperbaharui niatnya. Jadi ada 3 syarat. Ya, tambahan di sini ada tabyid, wa ta'yin, wa takrar. Ya, tapi yang masyhur itu tabyid dan ta'yin saja. Ya, yang masyhur. Memang kalau takrar ini memang wajib, ya. Bagi puasa Ramadan itu wajib berpuasa, wajib mengulangi niat setiap hari. Tapi dalam puasa sunnah tidak ada tabyid, tidak ada ta'yin. Artinya kalau orang puasa sunnah, ingin puasa sunnah, dia mulai niat dari jam 8 pagi, enggak masalah, selama dia belum makan minum dari pagi. Ya, enggak masalah.
Taib, dan nggak perlu mentakyin. Nggak perlu dia mentakyin, misalnya nih dia puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Dia niat biasa. Saya ingin niat puasa besok misalnya. Saya ingin niat puasa besok tanpa menjelaskan puasanya itu puasa Arafah. Taib. Nah, kalau dia niat puasa mutlak gitu saja tanpa meniatkan kalau itu puasa Arafah, maka puasanya sah. Sah puasanya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa Arafah. Kenapa? Karena dia tidak mentakyin kalau puasanya itu puasa Arafah. Dari sisi sah, nggak butuh takyin kalau hanya untuk sah saja. Tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa Arafah. Yang mana puasa Arafah itu pahalanya luar biasa. Ya, menghapus dosa setahun dan sebelum. Taib. Ya, jadi eman-eman kan, eman-eman gitu. Dia puasanya sah, cuman nggak dapat keutamaan atau pahala dari puasa Arafah. Jaid. Faidah, idza akhta'a fil yaum ka'an qala nawaitu siyama ghadi as-sabt fa dhahara annahu al-ahad fala yadur. Kalau dia salah, dia nyebutin niat. Ya, nawaitu sauma yaumi sabt. Dia ngiranya besok Sabtu, ternyata besok Ahad. Nah, apakah berpengaruh terhadap puasanya? Enggak berpengaruh. Layadur, puasanya tetap sah. Baik, ya. Faedah, idza shama nadran au kafaratan au qadaan wajaba ta'yinus shaum. Kalau dia ingin puasa nadar, puasa kafarah, puasa qada, maka tetap wajib ta'yin dan wajib tabyid. Ya, saya niat puasa kafarah, saya niat puasa nadar. Ya, wajib dia ta'yin, wajib tabyid. Kenapa? Nah, sebentar. Habis dulu. Nah, baterainya mau habis tadi. Jadi ya, karena itu termasuk puasa wajib. Jadi wajib dia ta'yin dan juga tabyid. Faidah, idza taraddada as-shaimu aftara aw la aw nawa qata'a as-shaum fala yabtulu siyamahu. Ini kalau seseorang tadi ragu-ragu apakah dia ingin membatalkan puasanya atau tidak, atau dia berniat untuk membatalkan puasanya. Nawa qata'a as-shaum, dia niat untuk membatalkan puasanya. Maka kata Syekh di sini puasanya enggak batal. Puasanya enggak batal, ya. Karena tidak termasuk pembatal-pembatal puasa. Jadi dia baru hanya niat. Ya, niat untuk membatalkan puasa saat sedang berpuasa, niat ingin batalin, tapi cuma niat doang gitu. Enggak sampai makan, enggak sampai minum, enggak sampai jima, ya, maka fala yabtulu siyamuhu, enggak batal puasanya. Mas'alah, law shama an nadrin thumma nawa wa huwa shaim annahu kafaratan hasala shaum nadharan wala ibrata biqalbin niyyah. Nah, ini ceritanya orang tadi pertama niatnya puasa nadar. Di tengah-tengah puasa dia merubah niatnya menjadi puasa kafarah. Maka puasanya tetap terhitung sah, tapi yang dia dapatkan tetap pahala puasa nadar. Tapi yang terhitung di sisi Allah adalah puasa nadar. Wala ibrata biqalbi niyatihi. Dan tadi dia niatnya itu merubah niatnya dari puasa nadar kepada puasa kafarah, itu enggak berefek. Tidak ada efek sama sekali dan dia tetap dihitung puasanya tadi puasa nadar. Mas'alah idza syakka as-shaim hal kanat an-niyyatu qabla al-fajri aw ba'dahu fala yasihu shaumuhu. Ya. Kalau seseorang ragu-ragu apakah tadi dia sudah berniat sebelum fajar atau setelah fajar,
Dia ragu nih, tadi saya niatnya itu sebelum fajar atau ba'dal fajar. Maka kata Syekh di sini fala yasihhu shaumuhu. Ya. Puasanya enggak sah. Li'annal asla adamu wuqu'iha lailan. Karena hukum asalnya dia tidak meletakkan niatnya di malam hari. Adamu wuqu'iha lailan. Nah, itu ibarah dalam Fathul Mu'in ya. Dijelaskan kenapa? Li'annal asla adamu wuqu'iha lailan. Karena hukum asalnya dia belum berniat di malam hari. Nah, jadi harus yakin ya, nggak boleh ragu-ragu. Jadi harus yakin. Ya, harus yakin yang namanya niat itu sebelum fajar. Maka dari sini ya kita bisa memaklumi ya, di sebagian masjid itu saya pernah juga sholat di masjid yang ketika sholat itu habis sholat tarawih, imamnya membacakan niat puasa untuk esok hari. Ya. Jadi imamnya itu menuntun jamaah yang ada untuk berniat puasa untuk esok hari setelah sholat tarawih. Ya, ini kan mungkin salah satu cara supaya orang tadi biar sudah berniat gitu, supaya nggak lupa kayak kasus tadi ini kan, ragu-ragu gitu. Jadi supaya memastikan kalau dia sudah berniat sejak malam hari, maka imam membantu para jamaah melafazkan niat setelah ba'da tarawih. Ya, tujuannya untuk itu tadi supaya tidak terjadi masalah seperti ini. Kalau dia ragu-ragu apakah dia berniatnya sebelum fajar atau ba'dal fajar, ragu-ragu, syak, maka puasanya nggak sah. Ya. Maka itu lebih hati-hati, ya sudah niat sejak malam hari, sejak saat sahur itu udah niat. Gitu. Atau mungkin sejak ba'da tarawih udah niat saya ingin puasa esok hari. Supaya dia yakin betul kalau dia tadi niatnya kapan? Di malam hari sebelum fajar. Ya. Faedah, idza lam ya'lam hal alaihi qada'u siyam. Hal alaihi qada'u siyam Ramadan awil kafarah fanawa sauman wajiban alaihi sahha. Dia ini enggak tahu apakah dia itu punya hutang puasa Ramadan, puasa qada atau kafarah. Ya. Lalu dia ketika mau puasa niatnya cuman sauman wajiban alaihi. Nawaitu sauma fardin misalnya. Nawaitu sauma fardin lillahi ta'ala. Saya niat untuk puasa wajib besok karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lupa, saya ini dulu utangnya utang puasa Ramadan alias puasa qada atau puasa kafarah. Nah, kalau dia niatnya mutlak tadi nawaitu sauma fardin qadan lillahi ta'ala, ya sah puasanya. Jadi tanbih, idza akhta'a fi niyatil qada ka'an qala nawaitu qada al-yaum. Nawaitu qada al-yaum al-awwal min Ramadan wa kana alaihi qada'ul yaum ats-tsani lam yasihhu shaumuhu. Dia niat, dia ingatnya kalau dia itu enggak puasa pada Ramadan pertama. Ya, makanya dia ketika niat apa? Nawaitu qada al-yaumil awwal min Ramadan. Saya niat untuk mengqada puasa pertama pada bulan Ramadan. Karena di puasa pertama, hari pertama Ramadan dia tidak puasa karena uzur misalnya. Ya. Ternyata yang dia itu batal puasa, yang tidak dia puasai gitu ya. Dia itu enggak puasa pada hari kedua, bukan hari pertama. Nah, bagaimana hukum niatnya dan hukum puasanya? Lam yasihhu shaumuhu. Ya, lam yasihhu shaumuhu. Enggak sah puasanya. Karena tadi niatnya apa? Niatnya mengqadha puasa hari pertama, padahal yang dia tidak puasa hari kedua. Ya, maka enggak sah niatnya. Maka biar selamat, biar gampang, amma law atlaqa nawaitu siyama alayya ma alayya sahha. Ya. Jadi kayak tadi nih, nawaitu shauma fardin atau nawaitu shauma qada'in lillahi ta'ala. Ya. Aku niat puasa qada. Dia tahu kalau dia pernah batal satu kali di bulan Ramadan. Berarti puasa qada kan? Nah, cukup mengucapkan nawaitu shauma qada'in.
Nawaitu shauma qada'in lillahi ta'ala, cukup, selesai. Tidak perlu disebut hari pertama, hari kedua. Repotnya kalau ternyata itu salah kayak gini kan. Dia dikiranya hari pertama, ternyata yang dia batal hari kedua, nggak sah puasanya. Ya, jadi jangan memberatkan diri, cukup dengan nawaitu shauma qada'in. Ya, cukup dengan shauma qada'in tanpa menjelaskan detail-detailnya. Ya, itu. Kemudian rukun yang kedua al-imsak anil akli wasyurbi. Sejatinya ini rukun yang nomor 2, ketiga dan keempat ini satu rukun. Karena ini imsak, ini juga imsak. Disebutkan sama dalam matan kan begitu. Niatnya ada rukun puasa ada 4. Niat al-imsaku anil ukli wasyurbi, al-imsaku anil jima', wa imsaku an ta'ammudil qaid. Semuanya imsak. Hakikatnya cuma ada 2 rukun disebutkan di sini. Niat dan imsak. Ya. Di sana ada rukun ketiga apa? As-shaim. Dari mana kita tahu kalau ada rukun ketiga as-shaim? Karena yang namanya niat tentu dari orang yang berpuasa, dan imsak tentu dari orang yang berpuasa, kan gitu. Nah, tapi kita baca saja rukun yang kedua disebutkan menahan diri dari makan dan minum. Firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minum sampai terbit fajar shadiq, ya. Dan kemudian lengkapilah puasa sampai malam. Ammal aklu wasyurbu nasiyan fala yabtulu siyama. Kalau makan dan minum karena lupa atau jahil, ya, maka dia nggak tahu kalau itu membatalkan puasa misalnya, atau karena lupa, maka tidak membatalkan puasa meskipun dia sudah makan dan minum dalam jumlah yang banyak. Kalau tadi lupa atau jahil. Nah, yang namanya jahil ini ada 2 jenis. Ada jahil yang dimaklumi, dikasih uzur, ada jahil yang tidak diberi uzur. Jahil yang dapat uzur ada 2 jenis. Jahil yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Artinya dia mu'alaf, baru mu'alaf betul. Dia mu'alaf hari ini, besok sudah puasa misalnya, dan dia nggak tahu hukum-hukum puasa sama sekali. Nah, dia kira makan dan minum nggak batal puasa, misal. Kemudian jahil yang kedua yang ma'dzur, itu orang yang tinggal jauh dari ulama. Artinya dia sama sekali, misalnya orang yang tinggal di pedalaman, tidak dapat informasi apapun, tidak ada dai yang ke sana misalnya. Dia tidak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan puasa. Nah, orang seperti ini diberikan uzur. Jadi yang pertama orang yang baru masuk Islam, dan yang kedua orang yang tinggal jauh dari ulama atau jauh dari informasi tentang agamanya. Nah, itu namanya jahil yang ma'dzur. Taib. Jadi di sini kalau orang makan minum karena lupa, puasanya nggak batal meskipun sudah memakan atau minum dalam jumlah yang banyak. Hadisnya, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutim shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa saat puasa lalu dia makan dan minum, maka teruskan puasanya, maka sesungguhnya dia telah diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Tapi kalau misalnya gini, dia makan dan minum karena lupa, ya, itu kan aslinya puasanya tetap sah, tapi dia kira puasanya batal. Nah, ini ya, saya ulangi ya. Dia ada orang makan dan minum dengan lupa, nasian. Nah, terus dia kira puasanya batal, padahal kan hakikatnya puasanya tetap sah. Kenapa? Karena dia makan dan minum karena nasian, lupa. Nah, gara-gara dia kira puasanya batal, terus dia makan minum lagi. Udahlah, udah batal ini misalnya. Maka saat itu puasanya batal. Kenapa? Karena untuk makan yang kedua itu dilakukan dia dengan sengaja. Ya, dilakukan dia dengan sengaja. Jadi yang pertama, makannya karena lupa. Itu puasanya tetap sah. Dia ngira puasanya udah batal. Dia ngira puasanya batal, padahal enggak. Terus dia sudah ngira puasanya batal, udahlah, terusin aja makannya. Makan lagi yang kedua kali. Jahid, maka untuk makan yang kedua kali ini dia lakukan dengan sengaja, maka puasanya batal. Wajib dia qadha.
Al-imsak anil jima', menahan diri untuk tidak melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan, wa huwa idkhalu hasyafatir rajul fi farjil mar'ah. Ya, hubungan suami istri lah. Ya, hubungan suami istri, dan ini termasuk wajib membayar kafarah. Kalau melakukan jima' di siang hari Ramadan dengan sengaja, maka wajib membayar kafarat. Kafaratnya cukup besar, cukup berat. Itqu raqabah, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Pertama memerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 fakir miskin. Nah, tapi kalau kasusnya seperti ini, ada si A ini membatalkan puasa dengan sengaja dengan makan dan minum. Dia tadi sahur, kemudian jam 8 lapar, makan aja, batal puasanya kan? Batal puasanya. Si A ini batal puasanya, tapi dia wajib imsak, wajib menahan untuk tidak makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Tapi tidak terhitung sebagai orang berpuasa. Kenapa? Karena sudah batal tadi. Kenapa dia tetap wajib imsak, wajib menahan sampai tenggelam matahari meskipun dia sudah batal puasanya? Lihurmati saum, lihurmati siyam, untuk menghormati hari Ramadan. Dia membatalkan puasa dengan sengaja jam 8. Maka sisa waktu sampai maghrib itu wajib dia imsak dari segala pembatal puasa, meskipun tidak terhitung sebagai orang berpuasa. Kenapa? Lihurmati siyam, menghormati hari bulan suci Ramadan. Nah, jam 8 dia makan dan minum. Baik. Wajib dia imsak sisanya kan? Karena dia membatalkan puasa tanpa uzur. Lalu jam 2 dia jima misalnya dengan istrinya. Baik. Apakah orang ini harus bayar kafarah atau tidak? Tidak. Ya. Tidak bayar kafarah, tapi berdosa. Kenapa enggak wajib bayar kafarah? Karena tadi dia sudah batal dengan makan dan minum. Ya. Sejatinya dia sudah batal jam 8 karena makan minum dengan sengaja. Ketika jam 2 dia jima, padahal dia tetap diwajibkan imsak, menahan dari segala pembatal puasa, meskipun tidak terhitung sebagai orang yang berpuasa lagi. Dia jima jam 2 siang, maka dia berdosa karena melanggar kewajiban imsak. Tetapi dia tidak diwajibkan bayar kafarah. Nah, Qala ta'ala uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Nah, jadi kalau mau jima ya malam hari gitu. Dihalalkan bagi kalian di malam bulan Ramadan itu ar-rafath ila nisaikum, ya, jima dengan istri-istri kalian. Yang terakhir al-imsaku an ta'ammudil qai'. Menahan dari muntah dengan sengaja, ya, ta'ammud. Yang namanya sengaja itu baik di sini maupun di imsak, di jima maupun di makan dan minum. Jadi kalau ada orang jima lupa, ada ya orang jima lupa di bulan suci Ramadan, misalnya, ya puasanya nggak batal. Tapi kalau dia jima dengan sengaja, ta'ammud, amidan, batal puasanya, wajib kafarah. Nah di sini juga muntah dengan sengaja, dia masukkan jarinya ke mulut supaya muntah, batal puasanya. Ay fa'ala ma yuaddi ila ikhrajit ta'am wa ghairut ta'am minal ma'idah an tariqil fam. Ya. Itu tadi melakukan perbuatan supaya muntah, memasukkan apa misalnya jari ke mulut supaya muntah, sengaja, batal puasanya. Ya, wa qad ajma'atil ummah ala an at-ta'ammud muftirun. Ulama sepakat bahwasannya melakukan perbuatan pembatal puasa dengan sengaja ya batal puasanya, baik itu makan dan minum, jima maupun muntah dengan sengaja. Amma man ghalabahul qay' li shiddatil barad awil marad fa shaumuhu sahihun ma lam yablu' syai'an mimma kharaja. Sedangkan orang yang bukan karena sengaja muntahnya, tapi memang karena pusing, mual ya, naik mobil atau naik bis, naik kendaraan umum, orangnya ini nggak kuat naik kendaraan umum lama, mual, muntah di siang hari bulan Ramadan, puasanya diteruskan, sah. Kenapa? Karena dia muntah bukan disengaja, tapi memang mual atau sakit, ya. Dengan syarat dia tidak menelan lagi apa yang sudah dia muntahkan.
misalnya dia udah mual nih di naik bis atau naik kapal laut, mabuk laut misalnya, muntah keluar tapi belum sampai keluar mulut, masih di sini, masih dalam mulut sini, udah nyampe sini, buang, dibuang, jangan ditelan lagi. Ditelan lagi batal puasanya, ya batal puasanya. Meskipun tadi dia muntahnya karena mual, ketika sudah keluar muntahnya tadi sampai ke kerongkongannya, sampai ke mulutnya misalnya, ya sudah buang, puasanya sah. Tapi kalau dia telan lagi, ya ini repot, batal puasanya. Baik, di hadis man dara'ahul qai' falaysa alaihi qada'un wa man istaqa falyaqdi. Barang siapa yang ya dara'ahu ay ghalabahu, siapa yang ya dia tuh muntah karena memang badannya sakit, muntahnya itu keluar tanpa kehendak dia sendiri, maka tidak ada qada baginya. Sedangkan orang yang sengaja untuk muntah, maka wajib baginya mengqada puasa. Wallahu ta'ala wa a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selesai membahas dua tema, dua pembahasan, yaitu yang pertama tadi bab pertama, yaitu kitab Shiyam, pengantar, ya, mulai dari pengertian, waktu pensyariatan, hukum, dan juga kita sudah bahas rukun puasa. Rukun puasa ada 3, yaitu niat, kemudian al-imsak, dan yang ketiga adalah as-shaim, yang masing-masing punya rukun, yang punya syarat. Rukun shaim ada 2, rukun shaim itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua al-aqil, dan yang ketiga suci dari haid dan nifas wal wiladah. Sedangkan rukun niat ada 2 bagi puasa wajib, at-ta'yin wa tabyid. Nah, ditambahkan sama Syekh tadi sini apa? At-takrar, diulang setiap hari. Kemudian rukun imsak. Rukun imsak itu ada 2. Yang pertama al-imsak an jami'il muftirat, menahan diri dari semua pembatal puasa. Dan yang kedua adalah al-imsak fi nahari qabilin lisaum, fi naharin qabilin lisaum, menahan diri berpuasa di siang hari yang mana boleh untuk berpuasa saat itu, alias bukan pada hari-hari terlarang seperti saat hari Id atau hari-hari tasyrik atau pada hari syak, ya. Wallahu taala wa a'lam. Insyaallah di pertemuan pekan depan kita lanjutkan ke pembahasan mubtilatus shiyam, pembatal-pembatal puasa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.